Film ini bermula di tahun 2008 di mana kita diperlihatkan seorang perempuan bernama Darcy sedang membuat racikan bumbu untuk warung makannya. Rupanya bumbu itu terbuat dari burung gagak dan sudah dibacakan mantra penglaris. Sun matek dayaning montro ecani pepangan. Hingga membuat warung makan milik keluarga Darcy banyak pengunjungnya. Malam harinya saat suami bernamanya menyiapkan bumbu masakan untuk esok hari, tiba-tiba tubuh Darcy bergerak dengan sendirinya. Ia berjalan menghampiri Yadi dan bermaksud untuk menyerang dengan sebilah pisau di tangannya. Kalau bukan karena kerja kerasmu, Jeng. Makasih ya, Jeng. Rupanya itu hanyalah halusinasi Darcy. Yadi merasa ada yang aneh dengan istrinya. Ia pun menghampiri Darcy. Jeng. Loh, Jeng. Singkat waktu 2 tahun kemudian kita diperlihatkan seorang dokter bernama Roni. Rupanya Roni menunggu kedatangan Yadi yang baru saja keluar dari rumah sakit jiwa. Saat itu juga Roni bergegas untuk mengantarkan Yadi ke rumahnya. Sesampainya di sana, mereka disambut oleh kedua anak perempuan Yadi yang bernama Maya dan Wulan. Roni mengatakan kalau saat ini kondisi emosional Yadi sudah membaik. Namun Roni berpesan agar Maya dan Wulan tidak membuat bahasa yang menjadi mengarahkan ke trauma masa lalu si ayah. Saat itu juga Roni bertanya keadaan si Darcy. Yang mana Maya menjawab kalau keadaan sang ibu masih sama, makannya sedikit dan tidak mau ngomong sepatah kata pun. Kemudian scene beralih saat makan malam, Yadi terlihat memuji masakan anaknya bernama Maya. Lalu Yadi bertanya, kenapa si ibu tidak ikut makan? Maya pun menjelaskan bahwa si ibu lagi tidak enak badan. Saat malam semakin larut, Yadi menyalakan radio dan menyetel lagu kesukaannya. Ia juga mengajak Darcy berdansa bersama. Matur nuwun ya Mas. Sudah semestinya, Jeng. Di waktu yang sama, Maya pun terbangun karena mendengar suara nyanyian radio dari kamar orang tuanya. Namun saat membuka kamar, Maya melihat Yadi berdansa seorang diri. Rupanya ia berhalusinasi seakan Darcy berada di pelukannya. Maya melihat hal itu, merasa sedih karena sejatinya si ayah belum sepenuhnya pulih. Di tengah kesedihan menyelimuti Maya, tiba-tiba ia mendengar seekor burung gagak menabrak kaca. Melihat sang ayah berada di luar, Maya pun mencoba memanggil ayahnya. Namun tiba-tiba hal di luar dugaan terjadi. Keesokan harinya, setelah menguburkan jasad Yadi, para warga pun bergegas pulang. Di waktu bersamaan, keluarga atau paman Maya datang ikut berduka atas kepergian sang ayah sekaligus menengok ibunya yang lagi sakit. Namun saat mereka mau pamit pulang, tiba-tiba si paman mengatakan agar sebaiknya rumah yang mereka tempati dijual. Dan hasilnya dibagi sekaligus untuk pengobatan si ibu. Mendengar hal itu, jelas saja Maya menolaknya. Dan hal itu membuat Maya tersinggung dan tidak mau menjual rumah peninggalan bapaknya. Kalaupun mau dijual, setidaknya tunggu ibu sembuh dahulu. Di perjalanan pulang, mereka merasa kesal karena gagal meyakinkan Maya untuk menjual rumah itu. Sumarni juga bingung dengan penyakit langka yang dialami Darcy. Ia menyuruh mereka berdua sabar karena ternyata diam-diam Sumarni mengambil rambut Darcy. Malam harinya saat Maya menenangkan adiknya yang takut dengan suara petir, tiba-tiba lampu di rumahnya padam. Maya pun keluar mencari lampu jadul di dapurnya.
Setibanya di kamar, tiba-tiba seekor burung gagak hinggap di kasur Maya. Ia hendak mengusir burung itu. Namun tiba-tiba sosok bapak muncul di hadapannya dan ternyata itu hanyalah mimpi buruk semata. Di keesokan harinya, Maya kembali membersihkan badan ibunya. Namun ia merasa terkejut saat melihat badan ibunya membengkak dan dipenuhi dengan belatung yang menjijikan. Saat itu juga Maya menyuruh Roni untuk datang dan melihat kondisi sang ibu. Namun saat akan masuk, Roni terfokus pada sebuah cermin di kamar itu dan mengajak Maya mengobrol sebentar. Roni menyarankan agar Maya segera menutup cermin itu atau lebih baik dipindahkan saja. Roni merasa kalau kematian Yadi ada hubungannya dengan cermin ajaib itu. Lalu Roni bercerita bahwa dulunya kakek Maya punya 3 istri dan semua meninggal tanpa alasan yang jelas, kecuali si nenek Maya. Katanya sang kakek tega menumbalkan kedua istrinya. Pada malam itu, Roni saat masih bocil secara tidak sengaja melihat makhluk halus keluar dari cermin itu dan menumbuk tubuh Wikarto di lesung tersebut. Roni juga mengatakan bahwa kakek Maya pelihara makhluk halus yang harus selalu diberi makan dengan imbalan kekayaan. Mendengar penjelasan Roni tadi, Maya melarang Wulan untuk masuk ke kamar ibu. Namun si ibu tiba-tiba memanggil mereka yang membuat Wulan terlihat kegirangan. Wulan. Saat masuk kamar, Maya melihat si ibu sudah sembuh dan memeluk Wulan dengan penuh kasih sayang. Darsi pun menyuruh Maya untuk mengambilkan baju kebaya di lemari. Yang lebih aneh lagi, luka di tubuh ibu menghilang tanpa jejak, seakan tidak pernah mengalami luka yang serius. Di sisi lain, Roni yang menuju ke rumah terhenti karena akan ada kereta yang lewat. Saat itu juga dia mendapatkan telepon dari Maya, yang mana aslinya terdengar suara yang menyeramkan. Entah apa yang dipikiran Roni, ia malah berdiri tepat di jalur rel kereta, hingga membuat Roni harus tewas pada saat itu. Kembali kepada Maya, di mana ia memakaikan baju kebaya untuk ibunya. Mereka berdua terlihat senang karena si ibu bisa sembuh seperti sedia kala. Namun Maya sedikit merasa aneh setelah ibu tersenyum creepy di depan cermin ajaib itu. Setelah itu istri Roni menelpon Maya dan memarahinya karena sering merepotkan Roni. Ia menyalahkan Maya dan keluarganya atas kematian Roni. Maya sendiri juga bingung mengapa Roni mati secepat itu. Di malam berikutnya, Sucipto dan Bambang mengendap-endap di halaman rumah Maya. Mereka kemudian ke belakang kamar Darsi dan menguburkan rambut Darsi yang sebelumnya mereka ambil. Parimono selamat. Sepulangnya dari sana, Sucipto mulai merasakan keanehan. Dan akhirnya harus tewas pada saat itu. Saat malam semakin larut, Maya terbangun dari tidurnya. Ia merasa kaget dengan kehadiran burung gagak di kamarnya. Saat yang sama, ia melihat Wulan berada di luar rumah. Ia memanggil-manggil Wulan, namun Wulan seakan terlihat seperti orang yang sedang dihipnotis. Wulan berniat melompat ke dalam sumur, namun untungnya Maya datang tepat waktu menyelamatkan Wulan. Merasa kejadian ini semua ada hubungannya dengan cermin itu, Maya kemudian mengambil cermin tersebut dan berniat untuk menghancurkannya. Namun anehnya, cermin itu tidak pecah saat dilempar batu, bahkan retak pun tak terlihat saking ajaibnya. Di keesokan harinya Maya yang masuk ke kamar ibu melihat cermin ajaib itu sudah kembali. Saat Maya berniat menggantikan baju si ibu, namun anehnya sekarang badan si ibu berwarna hijau dan mulai berlumut. Melihat kondisi si ibu semakin aneh, Maya dan Wulan pun mencari bantuan.
Sesampainya di sana, lalu Sumarni memberitahu mereka kalau ibu mereka yang ada di rumah itu bukanlah ibu mereka lagi, karena sudah dikuasai makhluk perewangan. Selama ini Sumarni ngotot ingin menjual rumah itu karena ia tahu dari situlah awal mula ritual perewangan itu muncul. Sebelum mereka pergi, Maya dan Wulan dibekali sebuah kendi yang sudah terisi air dari laut selatan. Sumarni juga menambahkan bahwa air ini telah diberi mantra agar sosok perewangan yang ada di dalam tubuh Darsi lenyap untuk selamanya. Sesampainya di rumah, Maya langsung mulai mengucurkan air itu dari ujung kaki sampai ujung kepala. Sementara di sisi lain, Wulan yang berada di dalam mobil didatangi Roni. Melihat kedatangan pamannya, Wulan pun terlihat senang karena posisinya di sini ia belum tahu kalau pamannya telah meninggal dunia. Singkat waktu, Maya terlihat sudah berada di gudang, menyaksikan Darsi dan Wikto yang akan menghabisi Wulan. Dalam keadaan terpaksa, akhirnya Maya menghabisi ibunya. Sesaat kemudian saat Wulan mengambil cermin ajaib itu, hal aneh terjadi. Dalam keadaan terdesak, akhirnya Wulan membakar hantu perewangan itu secara hidup-hidup. Pada akhirnya mereka berdua berhasil mengakhiri kutukan itu. Di akhir film, mereka ke laut selatan dan membuang cermin itu ke dalam laut. Dan akhirnya film pun selesai.